Dari survei APCI 2025 juga dilihat rata-rata penggunaan internet justru yang melihat di bawah 1 jam itu semakin sedikit. Nah, banyaknya konsumsi orang menggunakan internet di perumahan itu rata-rata dari 2 jam sampai 6 jam. Halo pemirsa, selamat datang lagi di podcast dari Redaksi Siswa, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, leadership, marketing, dan juga teknologi. Di setiap episodenya, kita berusaha menggali lebih dalam bagaimana pelaku usaha dan bisnis di Indonesia memberikan dampak nyata buat masyarakat. Saya JM Kavi, redaktur dari majalah Siswa yang akan menemani dalam episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu pengaruh koneksi internet di rumah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kita udah tahu pasti koneksi internet itu merupakan kebutuhan vital masyarakat di era saat ini. Mulai dari belajar online, kerja jarak jauh, jualan di marketplace, sampai hiburan digital, itu memerlukan koneksi internet yang stabil, cepat, dan juga merata. Koneksi yang prima itu bukan cuma untuk hiburan aja, tapi kunci untuk membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Dalam konteks ini, salah satu pemain di balik upaya pemerataan internet di Indonesia, yaitu Jalalitas Media Group, perusahaan penyedia layanan internet dan ICT yang udah berdiri sejak tahun 2009 dan terus memperluas jangkauannya di berbagai kota di tanah air. Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan sosok di balik Jalalitas Media Group, yaitu Pak Victor Irianto selaku founder dan CEO. Ya, selamat siang Pak Victor. Ya. Apa kabar Pak? Baik Ya Pak. Ya, pemirsa, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe konten dari Redaksi Siswa. Baik Pak, untuk sebagai pembuka nih Pak, dalam ngobrol-ngobrol kita siang ini, mungkin Pak Victor bisa share Pak, bagaimana sih Pak melihat kontribusi koneksi internet di perumahan gitu ya Pak, terhadap PDB dan juga mungkin produktivitas nasional. Ada nggak sih Pak metrik-metrik yang menurut Bapak itu cukup kredibel untuk mengukurnya? Mungkin dari produktivitas UMKM atau juga jam kerja efektif dari WFH atau mungkin dari nilai transaksi digital. Menurut Bapak, apa sih Pak yang bisa menjadi ukuran paling penting Pak? Oke, terima kasih Mas Ihan atas kesempatannya. Jadi kalau saya perhatikan, menurut data yang kita baca dari survei APCI 2025, justru pertumbuhan koneksi di perumahan ini semakin meningkat ya. Kalau di besarannya sebelumnya masyarakat mengakses melalui operator dalam hal ini yang berbasis kuota. Dari 2024 ke 2025 mengalami penurunan sekitar 6% lebih. Larinya kemana? Sekarang larinya ke internet di fixed broadband di perumahan. Jadi fixed broadband perumahan meningkat 6% lebih juga sesuai bedanya. Jadi ada shifting nih dari pengguna mobile ke fixed broadband di perumahan. Jadi berarti ini sangat signifikan. Kalau mengenai hal apa aja, matriks apa aja, ada 3. Pertama itu adalah jumlah transaksi yang terjadi yang berimpact ke PDB nasional, jumlah transaksi digital yang bisa diakses dan bisa dilihat jumlahnya berapa, dan kedua adalah dari produktivitas karyawan yang bekerja melalui rumah atau bisa dibilang dari WFH, itu kita bisa ukur produktivitasnya seperti yang kita bisa lihat. Sebenarnya dengan ada 2 perspektif nih, dalam satu hal bekerja di rumah lebih efisien. Kita juga seperti tahu semenjak pandemi ada perubahan dari style kita bekerja. Jadi dari rumah kita bisa bekerja, tapi di sisi lain juga tidak ada batas waktu dan tempat. Jadi yang mungkin teman-teman yang melakukan WFH, bila ada panggilan pekerjaan atau meeting dari kantor, ya tetap harus
standby dan siap gitu. Dari hal itu juga jadi sebenarnya bisa lebih efektif pekerjaannya. Dan yang ketiga matriksnya adalah bagaimana sektor UMKM mengadopsi ekosistem digital ini. Jadi seperti kita tahu data 2024 dari BPS memperlihatkan ada 2,5 miliar transaksi menggunakan kris. Jadi itu sangat banyak sekali, dan juga setiap pertumbuhan ekonomi ya, setiap penetrasi internet 10% itu bisa mendongkrak PDB 1,2% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi saya rasa hal itu mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya internet di perumahan ini. Karena kalau kita lihat tadi dari yang bergesernya dari mobile ke fixed broadband, kalau di perumahan kita bisa share ke normalnya ada 4 sampai 5 ya, 4 sampai 5 anggota keluarga yang bisa memakai bareng internet yang bisa dimonetize lah, dioptimalisasi menjadi macam-macam yang kita bisa tahu, dari pendidikan, bisa jadi ekonomi, atau juga banyak hal gitu. Ya. Bahkan dari hiburan pun juga bisa menjadi tentu. Ya, dari hiburan, dari data ya, yang ada dari survei APCI 2025 juga dilihat rata-rata penggunaan internet justru yang melihat di bawah 1 jam itu semakin sedikit. Nah, banyaknya konsumsi orang menggunakan internet di perumahan itu rata-rata dari 2 jam sampai 6 jam. Nah, selebihnya malah menurun. Jadi artinya bisa kita bilang banyak hal yang memang bergantung sekarang dari internet itu sendiri. Ya, seperti itu, Pak. Tadi kan tren pemakaian internet residensial dari fixed broadband itu terus naik ya, Pak. Betul. Mungkin apalagi setelah pandemi kemarin ya, akselerasinya semakin kencang, dan penggunaan itu jadi lebih beragam itu untuk usaha, untuk belajar, untuk kerja. Nah, menurut Bapak apa sih Pak yang menjadi pendorongnya nih Pak dalam hal ini? Apakah infrastrukturnya semakin maju dan dia sebagai salah satu pemainnya, terus juga ada kebutuhan komunikasi semakin tinggi, atau juga semakin fleksibelnya dalam hal pekerjaan, dalam menerima kita bekerja secara remote, Pak? Ya, tren yang kita nggak bisa pungkiri ini datang dari pandemi ya. Pandemi itu memaksa gitu. Mungkin sebelumnya sudah ada, dari mulai belajar online, belanja online, dan apapun yang dilakukan itu sudah ada. Tapi dengan adanya pandemi itu memaksa kita untuk memakai teknologi dari rumah ya, pembatasan macam-macam. Jadi tren itu meningkat, dari situ berkembang terus. Jadi dari sisi pengguna itu semakin banyak, tapi dari developer pun akhirnya berinovasi lagi, membuat aplikasi-aplikasi yang mempermudah lagi para pengguna untuk bisa semakin nyaman. Begitu juga berimpact juga pada kami penyedia infrastruktur, service internet juga terus menyesuaikan. Kita menyesuaikan dengan harus bandwidth yang stabil, dan juga mengakomodir aplikasinya, mengakomodir juga traffic yang ada. Yang seperti kita perhatikan dulu, traffic internet kami itu pada saat office hour itu tinggi, tapi sudah jam 6 ke atas itu turun. Nah, sekarang berbalik, stabil. Justru sekarang setelah jam 5, jam 6 sampai jam 11 malam itu meningkat tinggi. Jadi sudah beda lagi gitu. Nah, itu yang saya lihat trennya ke arah sana, dan semua dilakukan banyak yang memanfaatkan fasilitas yang ada di internet gitu. Apapun, kita sudah tahu transaksi, dari juga mungkin ada yang buat konten, semua itu
membuat ini menjadi bagian apa ya, yang nggak terpisahkan gitu. Jadi kami pun sendiri sebagai ISP terasa sekali ya, kita nggak bisa ada interupsi sedikit, nggak bisa ada gangguan sama sekali. Kalau misalnya ada cuma gangguan sedikit saja itu sudah iya. Jadi kami juga berimprovisasi bagaimana caranya ada redundancy, ada juga backup dan lain-lain. Karena ini sudah menjadi perhatian dan sudah menjadi kebutuhan yang pokok di masyarakat. Lalu Pak, kita berbicara tentang akses ya, bagaimana sih Pak kota-kota di Tier 2 dan Tier 3 ini untuk menikmati akses internet yang merata gitu. Bagaimana pandangan Pak Victor ini terkait mungkin ada sedikit kesenjangan digital dalam hal pemerataan internet, dan bagaimana juga JLM ini berperan untuk mungkin mengurangi gap itu Pak? Iya, yang secara umum memang yang terlihat adalah kembali ya, ini kita negara Indonesia, challenge-nya adalah negara kepulauan, dan infrastruktur fiber optik itu adalah infrastruktur yang sangat bergantung kepada terestrial ya. Itu jadi artinya kita menemukan obstacle yang ada di alam, regulasi dan lain-lain. Kalau misalnya kita bicara teknologi satelit itu bisa menjangkau semua, namun dengan keterbatasan, kestabilan yang tidak tinggi, dan juga rawan gangguan cuaca. Gitu. Jadi kita melihat penetrasi untuk daerah-daerah yang tertinggal ini adalah challenge sendiri buat kita semua, terutama kami sebagai ISP, karena secara bisnis kami merasakan benar-benar butuh dukungan juga dari pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk bisa masuk ke kota-kota yang tadi Tier 2 dengan melihat kebutuhan dari mulai kebutuhan yang pokok ya, misalnya jadi sekolah, universitas, dan perumahan sudah mulai kita jangkau. Tapi yang menarik, kadang kita berpikir mungkin kalau kita pemerataan itu adalah wilayah timur, wilayah tengah, pulau. Sebenarnya di Pulau Jawa itu juga masih banyak yang tidak terjangkau, Pak. Banyak blind spot di Kabupaten Bogor sendiri yang saya tahu masih ada sekitar 50-60% yang tidak terjangkau. Karena topografi yang ada di gunung-gunung, mereka bisa dijangkau melalui bisa dari radio atau dari satelit dan lain-lain. Tapi kalau misalnya fiber optik yang terkenal dengan kecepatan dan kestabilan, itu kita penetrasinya masih terbatas. Jadi peluangnya itu masih besar. Peluang itu masih banyak sekali. Lalu Pak, terkait dengan akses internet tadi yang udah merata mungkin ya Pak, banyak juga klaim yang bilang bahwa dengan itu akan meningkatkan produktivitas bisnis dan juga mungkin UMKM. Kalau Pak Victor sendiri bisa menceritakan nggak sih Pak, ada case-case yang menunjukkan bahwa ada korelasi juga antara internet dan kecepatan yang stabil itu bisa mengubah proses bisnis, mungkin juga meningkatkan margin mereka gitu. Iya, ini yang saya bilang menarik lagi ya, karena kembali kalau misalnya kita coba tanya ke anak-anak kecil atau anak-anak yang remaja mau jadi apa, mereka pasti jadi content creator, jadi YouTuber dan lain-lain ya. Itu berarti sudah terlihat mereka manfaatnya. Dan juga kita bisa melihat juga banyak yang naik kelas Pak, gitu. Yang naik kelas apapun bisa dijangkau sekarang dari internet, dengan internet. Jadi tidak ada akses yang terbatas lagi. Jadi bahkan saya pernah melihat tuh satu keluarga yang hanya mengkontenkan hewan peliharaannya. Itu aja sudah dimonetize lagi, sambil ada diselipin makanan hewan lah atau macam-macam. Saya juga merhatikan juga apapun sekarang semua bisa dijual. Jadi ini internet sudah menjadi bagian tidak terpisah lagi dari kita. Kembali ke UMKM ya. Kalau saya perhatikan UMKM sekarang sudah
nggak apa-apa ketinggalan dompet, asal nggak ketinggalan handphone, Mbak. Ada kris di situ, kita bisa transaksi digital, dan juga kita bisa untuk beli makanan, ada marketplace dan lain-lain. Marketingnya juga lewat Marketing juga di sana. Jadi saya perhatikan, makanya betul tadi yang di awal saya katakan dari data World Bank, 10% peningkatan penetrasi internet itu bisa signifikan untuk membangun ekonomi. Ya, dalam hal ini UMKM sangat terasa ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk harus pikirkan dulu sewa tempat, harus ada perizinannya, ada juga macam-macam. Sekarang hanya online semua bisa dijual. Ya. Pak, kalau melihat efek dominonya secara ekonomi, bagaimana sih Pak? JLM ini mungkin punya estimasi terhadap penyerapan mungkin tenaga kerja atau peningkatan pendapatan dari 10.000 rumah yang terhubung gitu. Ada tadi peningkatan juga nggak sih Pak dalam hal produktivitasnya gitu? Ya, data dari secara global dulu ya. Kalau data dari World Bank yang pernah saya baca itu adalah setiap kenaikan 10% itu meningkatkan PDB 1,2%. Dan juga data dari riset dari Columbia University, kenaikan internet yang maksudnya internet yang stabil dan cepat itu meningkatkan 3-13% penyerapan tenaga kerja. Dari data APJI, penetrasi internet yang sekarang sudah 80,66% itu membuat sudah menjangkau sampai 80,66%, itu sekitar 227 juta orang di Indonesia. Jadi dari data tersebut saya secara langsung, karena kami memang terkonsentrasi masih di kota-kota besar, dalam hal ini kita ambil sampel di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tempat-tempat di mana pelanggan-pelanggan kami yang ada di residensial itu, kebanyakan mereka penggunaan yang paling besar itu dipergunakan satu untuk kebutuhan belajar anak-anak, sisanya mereka untuk berjualan online. Dan dari situ saya bisa melihat area dari di sekitar mereka itu ikut berdampak ekonomi. Jadi kalau menurut saya, dengan adanya internet ini mendorong para pelaku usaha yang pada akhirnya timbul tenaga lapangan kerja yang baru. Jadi dari situ bisa kita rasakan, kan kita bisa melihat masuk ke segmen mana nih. Ada segmen yang kelas A, B, C, dan D ya. Nah, justru kalau yang kelas A itu kita nggak masalah, bagi mereka internet itu sudah biasa lah gitu ya. Tapi sekarang kita masuk ke open area, dalam hal ini lingkungan dan juga daerah-daerah yang memang sudah ke kelas D gitu. Semuanya itu mereka penyerapannya sangat bagus. Dari situ kami melihat bahwa efek ekonominya sudah mulai terasa sampai ke perumahan, sampai ke kontrakan, bahkan sampai ke tempat-tempat yang kita lihat internet itu sangat dibutuhkan. Contohnya, nggak semuanya bisa mengakses internet ya, tapi misalnya mereka tidak bisa mengakses di perumahan, mereka akan mencari wifi pabrik yang memang kami sebagai penyedia juga punya obligasi secara moral untuk memberikan di fasum-fasum yang ada di sekitar lingkungan itu, kita berikan wifi gratis. Nah, ternyata banyak juga tuh banyak pelaku, kebanyakan memang untuk mengakses sosmed dan juga bermain game
Tapi sudah ada juga yang memanfaatkan untuk mereka bisa berjualan online atau melakukan atau sambil kerja. Kan kalau kita bisa lihat ya di kafe-kafe itu mungkin banyak nongkrong tapi dia sambil kerja juga gitu. Jadi artinya ya kembali yang tadi seperti saya katakan, penyerapan tenaga kerja dan kemudahan dengan internet ini sangat signifikan gitu. Ya Pak, setelah kita berbicara sedikit tentang kondisi makro atau helikopter view Pak terhadap konektivitas internet, saya ingin menyorot sedikit tentang perjalanan dan juga fokus utama JLM nih Pak dalam memberikan pengalaman digital di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini kan perusahaan yang udah di sejak 2009 ya, perkembangannya hingga sekarang tuh bagaimana sih Pak? Iya, awalnya kami adalah penyedia solusi ya. Jadi karena kami berawal dari 2009, lebih banyak kita melihat kebutuhan di perusahaan-perusahaan yang memang mereka membutuhkan infrastruktur digital. Kebutuhan dalam hal itu hanya untuk kebutuhan perusahaan saja. Jadi kami memberikan solusi dan kami juga memberikan jasa dalam pengaplikasian infrastruktur dari mulai data sampai juga solusi ERP untuk mereka. Namun seiring berjalan semakin harga yang semakin terjangkau, kita mulai pertimbangkan untuk masuk ke residensial. Karena kami JLM ini juga memiliki 4 license, yaitu sebagai NAP Network Access Point, yaitu kita bisa resell ke internet ke reseller lain, ke ISP lain. Kita juga punya jatuh fiber optik dan jataplok paket switch yang bisa masuk ke last mile atau juga ke jaringan-jaringan perumahan atau apartemen high-rise building. Dan kita juga punya tadi izin service provider. Jadi perkembangan itu kita sekarang masuk ke berbagai lini. Sebagai penyedia reseller juga kita lakukan, untuk ke corporate itu kita lakukan juga, dan yang paling bertumbuh sekarang adalah internet perumahan. Di lain pihak kami juga mempunyai anak perusahaan juga, Mahavira, yaitu dia yang melanjutkan untuk sistem integrator yang melayani solusi selain internet, tapi di bidang IT juga. Ya. Nah, pembahasan kita semakin menarik nih bersama Pak Victor. Cuman sebelum kita lanjutkan, kita akan break pariwara sejenak dan kita akan lanjutkan obrolan setelah yang lewat ini. Saat ini, kita telah memasuki era digital. Perkembangan teknologi yang kian pesat memberikan banyak kemudahan dalam beraktivitas. Dengan internet, berbagai aspek kehidupan kita menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan juga efisien. Pastikan koneksi internet JLM hadir untuk mendukung gaya hidup digital kita semua. Jala Lintas Media, Connecting the Trust. Oke, kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol bersama Pak Victor nih Pak. Saya ingin menyorot sedikit terkait produk dari JLM ya Pak. Ya. Gimana sih Pak mungkin diferensiasi utama atau paket-paket yang ditawarkan JLM ini, termasuk SLA-nya ya, ada kecepatan minimum, latency, dan juga downtime nih, dibanding mungkin pemain ISP ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu, JLM ini mempunyai beberapa servis ya. Jadi ada JLM untuk network access point. Jadi kita menjual IP transit. Dalam hal ini kita menjualnya ke ISP yang lain. Nah, jadi JLM bagi yang sudah mempunyai IP, mereka bisa langsung kita menyiapkan upstream dengan tujuan dan best path yang terbaik. Ya, kami memiliki upstream di Singapura dan di Hong Kong. Jadi untuk ISP kita mempunyai layanan-layanan yang lumayan bervariasi, dari mulai konten
konten internasional ataupun selected route, rute-rute khusus yang memang bagi setiap ISP mereka membutuhkan. Jadi contohnya, misalnya kami punya rute atau punya path yang terbaik ke destinasi negara tertentu, misalnya ke Cina atau ke Rusia. Ada kebutuhan dari ISP, kita bisa mengakomodirnya. Itu juga tergantung demand dari perusahaan yang membutuhkan itu rute yang mana. Iya. Dan kita juga punya redundancy upstream. Jadi kami dalam case ini kita menyiapkan bahkan sampai 5 kabel laut yang berbeda menuju ke upstream. Iya. Jadi seperti kita tahu ya, kalau misalnya kabel laut itu kadang kalau di darat aja ada FO cut, itu perlu waktu dari 3 jam, 6 jam, bahkan bisa sampai 12 jam. Kalau kabel putus di laut itu akan lebih sulit lagi. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita menyiapkan idle bandwidth sekitar 40% dari yang kita butuhkan. Jadi kita aman, dan SLA kita 99,5. Untuk internasional saya rasa bisa lebih ya, karena kita siapkan multi homing di Singapura dan di Hong Kongnya itu saling bergantung satu sama lain. Jadi bisa dibilang availabilitasnya lebih tinggi. Dan kita juga mempunyai produk untuk corporate. Untuk corporate ini sendiri kita biasa menyiapkan juga bundling paket ya. Bundling paket, ada security, ada juga untuk colocation, karena kita memiliki juga data center yang bisa mengakomodir kebutuhan corporate juga. Dan untuk corporate sebenarnya treatmentnya agak berbeda dari yang lain ya, karena seolah-olah menjadi bagian dari tim IT-nya mereka. Jadi kita menyiapkan support tersendiri untuk corporate. Produk yang lain adalah untuk residensial, untuk perumahan. Kita punya produk yang namanya adalah, tadi yang corporate itu namanya, produk kita brandnya NetVolve. Kalau misalnya untuk perumahan, produk kita bernama BNetFit. Ya, BNetFit. BNetFit itu sendiri logonya itu seperti angka 8 dan juga B dan B, seperti nggak putus-putus bisnisnya terus menerus gitu, filosofinya begitu. Jadi kami punya harapan juga untuk residensial ini bisa paling cepat bertumbuhnya dibanding yang lain, karena sekarang sudah bisa sekitar 50% dari total revenue kita. Untuk produknya ini sangat bervarian, karena kita mengikuti kondisi customer di residensial ya. Dari yang 30 mega, 100 mega sampai ke 1 giga. Jadi produk itu semua kita punya support 24 jam, karena kita memang tidak menyebar ya. Untuk kawasan perumahan ini nggak menyebar, kita terkonsentrasi dengan di situ full dari tim kita, supportnya, NOC dan lain-lain, sehingga bisa meminimalkan waktu untuk perbaikan. Jadi kembali kita memang fokus di layanan, sehingga customer nggak ada yang banyak kecewa lah. Udah Pak, berbicara tentang sisi harga, gimana sih Pak JLM ini menyeimbangkan antara keterjangkauan dan juga kelangsungan ARPU-nya Pak? Ada paket khusus gitu mungkin yang ditawarkan untuk keluarga yang berpendapatan sekian, atau bundling perangkat dan sebagainya? Oke, ya pertanyaan yang sangat baik. Jadi sebelum kita mengeluarkan harga, kita melakukan survei dulu. Kembali kita lihat survei global ya. Survei global di 2023-2024, di mana dari World Bank sendiri melihat harga internet itu 3% sampai 4% pendapatan di satu negara ya. Dan juga dari data APJ, harga internet yang ideal per bulan antara 250.000 sampai 300
250.000 sampai 300.000 ya. Ya, sekitar segitu. Dan juga data dari Ookla. Ookla itu yang suka dipakai speed test itu lah. Ya. Speed test itu harganya 300.000 sampai 350.000. Nah, harga yang kita tawarkan, harga price list kita untuk di perumahan adalah 30 mega untuk 200.000 untuk 30 mega. Ya. Dan untuk seterusnya dari 50 mega, 70 mega dan seterusnya kita mempunyai harga yang lumayan kompetitif. Tapi untuk perumahan yang membutuhkan mau lebih terjangkau lagi, kita biasanya memberikan promo dan juga kita memberikan harga fleksibel jika ada yang memang mau memakai internet tapi mereka hanya butuh 1 minggu, hanya butuh 2 minggu. Jadi kita juga bisa memenuhi kebutuhan customize. Jadi kalau ada pertanyaan mahal murah, yang jual lebih murah ada juga, yang jual lebih mahal juga banyak. Tapi yang terpenting dari itu semua, saya berpikir adalah kestabilan yang terpenting. Jadi karena data yang kita lihat dari perangkat kami, rata-rata penggunaan internet pelanggan kami misalnya dibagi dari jumlah bandwidth dan jumlah pelanggan rata-rata 3 mega sampai 5 mega. Jadi kalau misalnya ada yang kasih tahu 100 mega, 1 giga, pada dasarnya kebutuhan kita tuh rata-rata hanya 5 mega. Jadi disadari atau tidak, itu menjadi gimmick ya. Jadi gimmick, walaupun seperti itu, kita juga mengakomodir. Bila memang betul-betul membutuhkan bandwidth yang besar, kita siap. Jadi seperti kita bilang, infrastruktur dari backbone dan lain-lain kita menyiapkan ya kapasitas yang sangat besar. Itu yang saya perhatikan. Kenapa? Karena kestabilan sangat penting. Kalau misalnya hanya 1 kali aja gitu, kecepatan tinggi nih, tapi 1 kali aja ada outage, ada gangguan, itu momennya hilang tuh. Biasanya kalau misalnya pelaku usaha sangat merasakan, jadi sangat penting lagi kestabilan ini, ya. Lalu Pak, bagaimana sih Pak peta coverage itu JLM dari hal mungkin urban suburbannya itu dalam hal teknologi last mile yang dipakai per segmennya gitu Pak? Iya, kalau untuk teknologi kita menggunakan FTTH. Dalam hal ini kita menggunakan full fiber optik sampai ke end user dari mulai hulu sampai hilir, dan kita juga tadi untuk menjangkau area yang sangat luas Indonesia ini, kita berkomitmen untuk bisa membangun ya. Tapi karena ini kuenya sangat luas di Indonesia, sangat besar, kita mencoba untuk kolaborasi dengan penyedia jaringan yang lain gitu. Jadi dalam satu hal kita mendevelop jaringan yang sudah ada, tapi di sisi lain kita memanfaatkan mengoptimalisasikan para pemilik jaringan yang masih punya banyak idle capacity, idle port dan lain-lain. Dengan itu kita bisa penetrasi kita jadi semakin jauh dan semakin banyak. Dan saya ingin penasaran Pak terkait kebijakan apa sih Pak yang paling berdampak gitu ya bagi masyarakat untuk mempercepat penetrasi internet perumahan gitu sebagai pelaku infrastruktur digital nih, apakah tadi open access, right of way, atau tadi berbagi utility? Bagaimana JLM ini berperan untuk mendorongnya Pak di situ? Iya, tadi kendala-kendala yang kita hadapi sebenarnya sama dengan industri ya. Oleh karena itu kami sangat berharap sekali dukungan dari pemerintah dalam hal ini untuk mempercepat penetrasi internet. Karena yang kita temui ini adalah peraturan itu banyak kadang tumpang tindih. Itu yang kita hadapi dari yang resmi maupun tidak resmi ya. Kita temukan dan kita merasakan sekali dampaknya, dari mulai
kebijakan atas, nasional, daerah, bahkan sampai ke lingkungan RT, RW, kelurahan. Jadi itu berlapis. Jadi kami dalam hal ini industri merasakan dampak yang cukup signifikan. Harapan kami adalah bila ini bisa ditata dengan standar dan juga satu pintu semuanya, ini berakibat kepada industri menjadi bisa menekan biaya produksi, bisa menekan juga COGS kita, sehingga pada akhirnya yang berdampak adalah harga yang lebih terjangkau untuk customer kita semua. Masyarakat sendiri yang nikmatin ya Pak? Masyarakat sendiri sangat menikmati. Kembali kalau misalnya kita juga bisa bicara, ini kan terestrial ya, jadi artinya secara fisik. Berarti kita melihat ada bukit, ada apapun obstacle-nya itu harus kita lewatin ya. Jadi kita menemukan banyak sekali tadi aturan, misalnya kita harus ada crossing railway, ada kita crossing flyover, bahkan ada juga yang memang jaringan itu sudah ada, tapi di atas baru dibangun flyover, kita pun harus mengurus izinnya gitu. Jadi ya mengurus izin itu hal yang memang harus kita lakukan ya, karena kita sebagai pelaku usaha yang comply dan lain-lain, kita harus jalani. Tapi kalau bisa tadi kembali ke masalah yang kita hadapi seperti itu, dan juga mengenai untuk penetrasi, kembali lagi kalau kita lihat di negara-negara maju yang lain itu semuanya rapi ya. Mungkin Bapak sering lihat kan itu ada galian berulang-ulang, begitu juga kabel yang semrawut. Karena sekarang saya dengan Amjatel ya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia, kita sebagai anggota di sana itu juga berupaya dan sudah mulai sedikit demi sedikit merapikan itu semua ya. Karena butuh dukungan, nggak bisa sendiri. Itu harus dari regulator, bersama-sama kita benahi infrastruktur ini. Gitu. Harusnya sih, kalau saya pribadi melihat yang menyiapkan itu semuanya harusnya dari pemerintah itu sendiri. Itu kalau seperti negara lain sudah ada ductingnya, sudah ada semua, kita bayar izin dan ada biaya di sana gitu. Kalau sekarang kan seperti dilepas gitu kan. Jadi harapan kami sih semua menjadi lebih rapi ke depannya. Tapi sekarang bisa diantisipasi juga dengan open access. Dengan open access itu kita berbagi infrastruktur pasif, berbagi juga infrastruktur aktif ya. Jadi justru tidak ada overlapping yang banyak nanti. Ini kan jadi masalahnya acak-acakan gitu karena banyak overlapping. Masalahnya juga harus didukung juga, harus ada campur tangan pemerintah untuk bisa merapikan, karena kebijakan setiap company beda-beda. Ada yang ini kan kita udah invest di sini, kalau kita sharing jaringan kita ini ada tambahan kompetitor. Padahal secara survei juga melihat maksimum yang bisa penetrasi maksimum itu di angka rata 30%. Jadi jarang yang bisa melewati 30% dari jaringan sudah berkembang. 70%-nya kemana? Ya kita bisa berbagi dengan yang lain, dan itu juga ada manfaat ekonominya juga. Lalu Pak, dalam hal mungkin 1-3 tahun ke depan melihat risiko yang dihadapi, bagaimana sih JLM ini memitigasi atau minimize risk dalam hal layanan residensial ataupun juga bisnis, apa untuk strateginya masing-masing Pak? Iya, kalau untuk mengantisipasi dan memitigasi dalam hal ini, kami banyak berpartner dengan para developer, juga dengan para penyedia layanan telekomunikasi yang lain, sehingga semua menjadi lebih efisien. Dan untuk memitigasi banyak masalah dengan lingkungan atau dengan perizinan, kita juga
biasanya juga memberikan, yang terpenting kan adalah semua merasakan dampak manfaat dan ekonomi yang terjadi dengan adanya kita ya. Jadi kita juga di sini memberikan juga seperti layanan-layanan umum. Kita juga support banyak kegiatan-kegiatan di lingkungan, dan juga kita mengikut sertakan orang-orang yang bisa kita manfaatkan tenaganya, berkontribusi juga kepada kita. Kalau misalnya ditanya mengenai kendala yang akan terjadi ke depannya, tetap tantangan pertama adalah tadi perizinan yang tumpang tindih, dan juga yang kami rasakan adalah untuk bisa mencapai suatu sasaran yang tepat sasaran adalah ini kan tadi seperti saya bilang teritorial ya, kesadaran dari orang-orang yang ada di sekitar situ ya. Kita juga melihat contohnya nih, ada yang bakar sampah, kan secara aturan memang nggak boleh bakar sampah kan. Nah itu kita fiber optik biasanya bisa kena panas itu dia meleleh gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu kasih edukasi untuk masyarakat sekitar yang di jalur itu untuk tidak melakukan hal-hal yang memang berpotensi merusak, dan kita juga sebisa mungkin memang mengikuti aturan-aturan yang ada. Terus untuk yang lain mengenai yang berhubungan dengan infrastruktur adalah kita mempunyai standar-standar lah untuk kabel-kabel crossing. Kita kalau tidak burial digantung dalam ketinggian tertentu atau juga ditanam, dan kita ada patroli. Kan ada tuh beritanya yang nyangkut, FO-nya jatuh dan lain-lain. Ya seperti itu ya, kembali ke lingkungan. Memang dalam pembangunan infrastruktur ini harus sesuai dengan standar yang ada. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Victor hari ini Pak. Menurut pandangan Bapak nih, jika diberi mandat gitu ya dalam hal meningkatkan internet perumahan untuk pertumbuhan ekonomi lokal, apa sih Pak komitmen yang terukur bagi JLM dalam mengeksekusinya dalam beberapa waktu ke depan, dan mungkin indikator keberhasilannya itu seperti apa Pak? Kita berkomitmen untuk 1 tahun ke depan kita akan penetrasi membangun rollout itu, kita mendevelop 1 juta home pass. 1 juta home pass ini nggak hanya in-house dari Jalintas Media sendiri yang membangun, tapi juga kita berpartner tadi dengan Open Access, sehingga kita bisa fokus ke layanan yang memang menjadi spesialnya kami gitu, di layanan, di servis yang bagus, dan juga layanan yang cepat. Jadi kita konsentrasi di marketing dan kualitas layanan yang ada. Jaringan kita sebagian membangun, dan sebagian lagi kita lakukan open access. Dan kita dalam program marketing kami mau masuk ke tempat pusat-pusat UMKM yang ada. Dalam hal ini kita masuk ke pasar-pasar tradisional, terus kita menciptakan ekosistem UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital itu sendiri. Oleh karena itu kita mencoba untuk pelanggan-pelanggan yang ada di Jalintas Media sendiri itu punya keterkaitan. Kita punya aplikasi juga, di situ bisa antara pelanggan dan pelaku UMKM bisa berinteraksi. Kita punya aplikasi My Benefit di situ, dan juga untuk setiap kegiatan kita pasti mengutamakan, memprioritaskan pelanggan internet kita. Jadi biar ekonomi berputar di situ. Jadi semua kebagian lah, semua menjadi pelaku usaha. Dan tadi pertanyaan yang bisa dibilang, kalau saya punya mandat itu di JLM sendiri, kita juga berkomitmen untuk bisa masuk ke daerah timur. 2026 kita memulai ke
daerah Sulawesi Utara. Oke. Jadi di sana wilayah Bitung di Sumatera Utara, kami akan membuka pelayanan di sana, dan kami berharap kita punya kontribusi juga, nggak hanya fokus di Sumatera dan Jawa, tapi juga di Indonesia Timur. Baik, ini menarik sekali perbincangan dengan Pak Victor hari ini, Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Victor bisa memberikan pesan buat penonton nih, Pak, khususnya masyarakat dan juga pelaku usaha, tentang bagaimana sih Pak memanfaatkan koneksi internet yang secara udah merata dan juga udah stabil yang dinikmati selama ini secara produktif, yang mungkin juga dampaknya meningkatkan ekonomi digital di Indonesia gitu, Pak. Iya, JLM percaya bahwa koneksi internet rumah bukan sekedar layanan komunikasi, tetapi juga penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui perluasan akses broadband yang stabil, digitalisasi UMKM, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, JLM terus memperkuat fondasi ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Victor, ini banyak sekali pelajaran dan inspirasi yang bisa kita ambil hari ini. Oke. Mungkin akhir kata, saya beserta kru podcast dari Redaksi Siswa mengucapkan terima kasih buat pemirsa dan penonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share podcast ini agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi dari kisah entrepreneur sukses di Indonesia. Sampai bertemu di episode berikutnya. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network.
Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Korkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @swamediainc dan @majalah_mixmarkom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.